Baik, Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Gembala dan semua hamba Tuhan yang ada di tempat ini yang mempercayakan saya untuk melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena di sekolah itu sudah ada Bapak Ibu. Dan kita langsung saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan menyangkut dengan kekecewaan. Kita buka kitab kita dalam Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-23. Lukas pasal 7 ayat yang ke-23, dan kita akan baca 3 kali. Saya pertama dan Bapak Ibu kedua, dan yang ketiga kita akan bacanya secara bersama-sama. Saat ini kita semua bangkit berdiri. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 3. Dan berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Siapapun manusia yang pernah hidup di bumi ini, pasti ia pernah mengalami kekecewaan. Kekecewaan tidak hanya dialami oleh orang Kristen, tetapi juga oleh orang yang bukan non-Kristen. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun bisa mengalami hal ini di dalam kehidupannya. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis ada di dalam penjara, ia mengutus 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah ia benar-benar Mesias yang dijanjikan itu dalam ayat sebelum itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, dan aku. Dari jawab Yesus itu kita tahu bahwa penderitaan yang dialami oleh Yohanes Pembaptis di penjara itu telah membuat dia kecewa sebenarnya akan Yesus di dalam kehidupannya. Dan bagaimana dengan kita yang hadir dalam ibadah ini? Bisakah kita kecewa dalam hal-hal tertentu dalam hidup ini ketika kita mengikuti Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan dan tidak kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan apa yang kita doakan? Itu bisa saja itu terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kekecewaan merupakan salah satu hal yang dapat menghambat rasa haus kita akan Tuhan. Jadi ketika seseorang sudah mulai kecewa terhadap Tuhan, kecewa dengan gembala di tempat di mana dia beribadah kepada Tuhan, itu sudah mulai ada rasa jauh dari Tuhan, rasa haus terhadap Tuhan itu sudah mulai menurun di dalam pribadinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pastikan kita semua yang ada dalam ibadah ini, kita boleh saja kecewa di dalam kehidupan kita karena kita manusia biasa di dalam perjalanan dalam hidup di dunia ini. Tetapi kita harus menanggapi bahwa kekecewaan itu kita harus tanggapinya, bahwa kekecewaan itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita supaya kita terus bergantung sepenuhnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Bukan dalam arti kekecewaan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Semua hal boleh terjadi di dalam kehidupan kita karena kita masih hidup di dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa seseorang bisa menjadi kecewa? Penyebab kekecewaan itu yang pertama adalah memiliki konsep yang salah tentang Tuhan dan arti mengikut Tuhan. Ketika dia salah mengerti tentang Tuhan dan arti tentang Yesus di dalam kehidupannya, itu bisa membuat dia kecewa di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, bisa saya jadi orang sempurna barulah Tuhan berkenan kepada saya. Inilah salah satu konsep yang salah tentang perkenanan Tuhan atas hidupnya. Kalau saudara menunggu saudara menjadi orang sempurna lalu Tuhan berkenan, itu konsep yang salah. Mulailah dari ketidaksempurnaan itu dan saudara berkenan kepada Tuhan. Karena perkenanan itu Tuhan, bukan saudara, bukan soal saudara, bukan soal saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan tunggu sempurna melayani Tuhan. Tapi juga Bapak Ibu, ketika saudara marah, butuh kecerdasan dalam hal marah sehingga tidak melukai orang lain. Butuh kecerdasan dalam hal marah itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau saudara marah,
Kalau saudara yang sudah orang tua, jangan marah di depan anak-anak. Itu cerdas. Jangan marah di saat makan, di meja makan. Itu cerdas. Masuklah dalam kamar, dan kalau mau marah silakan di sana. Jangan di depan anak-anak. Bersandiwara sedikit. Supaya apa? Supaya anak jangan tiru. Dan saudara lebih berpengalaman dalam itu, saya hanya beritahu saya, di sini tidak ada. Jika saya ikut Yesus, saya akan menjadi orang kaya. Hanya dengan tumpang tangan di mobil orang, mobil itu akan menjadi milik saya. Ini konsep yang salah, mobil. Ini penyebab seseorang kecewa. Makanya kan kadang orang khotbah bilang, saudara asal berdoa saja, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti jawab. Karena kata itu saudara bawa dalam hidup, dan seolah-olah saudara tidak perlu kerja, tumpang tangan di orang punya mobil, dan suatu saat mobil itu akan milik saudara. Tidak. Bekerja dulu, berdoa dulu. Jadi jangan sembarang, dan itu membuat kita kecewa. Saudara-saudara, saya juga lucu kadang-kadang, kita ada orang yang berdoa mau memiliki mobil, tetapi tidak punya gaji, tidak punya penghasilan. Saudara punya isi bensin pakai apa? 1 liter tidak bisa jalan itu. Kalau motor 1 liter bisa jalan, kalau mobil tidak bisa. Karena itu pastikan bahwa saudara meminta sesuatu kepada Tuhan supaya saudara jangan kecewa, mintalah sesuai dengan kebutuhan. Jangan berdasarkan iri karena teman tetangga di sebelah sudah punya TV 45 inch atau 100 inch, mungkin saudara juga pengen seperti itu. Bertobat supaya jangan menjadi kecewa terhadap Tuhan. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pengalaman pahit pada masa lalu, itu juga membuat dia kecewa. Bisa Bapak Ibu, pengalaman masa lalu itu bisa membuat kita kecewa, membuat kita patah semangat dalam mengikuti Tuhan. Coba saudara pikirkan, saudara yang masih muda, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah orang tua yang pernah muda dulu, saudara pernah jatuh cinta dan cintanya berat, tapi terakhir ditolak pula. Pengalaman masa lalu yang seperti itu jumpa di dalam ibadah, tapi toh juga berakhir di dalam ibadah. Kecewa dia dan meninggalkan tempat ibadah. Harusnya tidak perlu. Kalau putus, harusnya dia berpikir jernih, berpikir cerdas, bahwa mungkin ini bukan bagian dari hidup saya. Ada orang yang lebih yang Tuhan siapkan untuk saya. Harusnya berpikir positif itu. Kenapa kita harus berpikir begitu? Supaya jangan kecewa. Kok jangan senyum. Saya baru lihat mahasiswa saya juga. Harapan yang tidak tercapai, itu juga bisa menjadi kecewa. Kita punya target orang yang seperti ini, tingginya begini, bodinya seperti ini, yang kita harapkan. Toh pada akhirnya Tuhan tidak kasih dekat orang yang seperti itu dan kita kasih orang kurus seperti saya. Tidak masuk Tuhan. Kecewa. Tuhan, saya doa seperti ini, kok orang seperti ini yang datang. Doa yang paling penting itu adalah doa di mana saudara meminta orang yang takut, hidup takut akan Tuhan harusnya. Jangan berpatokan badannya seperti ini, tingginya seperti ini. Tidak perlu. Suatu waktu saudara akan kecewa dengan orang-orang yang seperti itu. Berbagai masalah dalam kehidupan bisa membuat orang kecewa, baik itu di dalam rumah tangga. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada kita. Buatkan anak-anak saudara, buatkan mereka supaya mereka jangan kecewa. Ada di dalam pangkuan Bapak Ibu, ada dalam pembinaan Bapak Ibu. Makanya kalau marah seperti yang tadi saya bilang, marahlah di dalam kamar, jangan di depan anak-anak. Apalagi sementara menikmati berkat Tuhan sambil marah. Ibu-ibu, berhenti marah deh bapak-bapak di saat makan. Kalau kena dengan sakit itu saya langsung kenyang Bapak Ibu. Kita mau menikmati berkat Tuhan atau menikmati marah yang dia sampaikan. Akhirnya berkat itu tidak jadi berkat bagi tubuh kita, tapi jadi penyakit. Tapi menurut survei yang saya baca, ibu-ibu atau wanita yang penyakit dalam itu, 80% penyakit dalamnya itu akibat karena sakit hati, kecewa. Jadi berhenti Bapak Ibu untuk
untuk kecewa dengan orang. Juga dalam pekerjaan kita bisa kecewa, diperlakukan tidak baik oleh atasan kepada bawahannya. Dalam pelayanan juga bisa. Dia mau song leader, tapi saudara tidak berikan dia untuk jadi song leader. Karena dia tidak sadar diri. Dia kecewa. Kalau dikata dia dikasih jadi song leader, suaranya fals. Mau pimpin siapa? Cukup kita nyanyi di tempat duduk dan kita menyanyi di cermin. Haleluya, haleluya. Tidak usah pimpin orang. Mungkin Tuhan berikan saudara karunia yang lain untuk menginjil. Pergilah ke pasar, pergilah ke terminal Pura, menginjil dengan suara saudara. Kalau sudah bisa dalam hal song leader. Karena song leader itu butuh suara untuk memimpin orang lain. Dan kalau mau seperti itu, belajarlah kepada saudara Eki. Supaya apa? Supaya pakai orang vokalnya. Supaya suatu saat saudara bisa melayani di sini. Kenapa? Saya mengatakan begitu supaya saudara jangan kecewa. Seperti saya tidak fals. Tapi saya tahu diri saya ketika mengangkat dengan musik untuk pertama kali. Angkat pertama itu saya tidak bisa. Makanya saya suruh singer itu cepat-cepat maju. Supaya angkat sebentar. Jangan tunggu saya angkat. Saya sudah beritahu dari awal ini. Jadi kalau dia kata sebentar saya suruh nyanyi, saudara yang angkat. Jelas. Harus mengakui keterbatasan kita supaya orang lain menganggap kita. Kalau berkhotbah lepas, saya bisa berkhotbah, tapi tidak berkhotbah secara teologis. Yang mereka sarjana teologi, saya lebih khotbah itu kepada hal-hal yang praktis. Kalau ibu di tempat ini, bu gembala di tempat ini, pasti teologinya ngeri, karena memang beliau orang teolog. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, dalam pendidikan pun bisa membuat kita kecewa. Ketika kita belajar, kita sudah kerjakan tugas, tapi dosen kasih kita C. Padahal kita pengen untuk A. Bos, saudara yang mengikuti pendidikan, ingat, bukan hanya dinilai karena soal mengerjakan tugas, tapi juga aktif dalam kelas itu penting. Ada penilaian yang banyak. Mungkin dosen senyum-senyum dan saudara berpikir bahwa bisa dapat A, belum tentu pada akhirnya bisa kecewa gitu. Karena itu jangan berharap kepada manusia yang bersifat fana, tapi berharaplah kepada Tuhan, supaya saudara dengan saya jangan menjadi orang yang kecil. Yang kedua, akibat kekecewaan itu penyebabnya. Yang pertama, akibat kekecewaan itu menolak atau mundur dari Tuhan. Adakah orang yang menolak Tuhan? Ada. Mundur dari pelayanan hanya karena dimarahi oleh gembala, oleh tim altar, oleh ketua tim altar. Saya tidak tahu apa di sini ada ketua tim altar atau tidak. Kalau ada ketua tim altar, ketika tim altar yang lainnya ditegur, mereka tidak terima, mungkin karena mereka sudah sarjana, ditegur oleh anak SMA. Mungkin karena mereka sudah magister seperti Eki, lalu tidak diterima. Tidak usah. Magister itu hanya di dunia pendidikan, di dalam gereja. Saudara adalah jemaat. Jadi ketika ditegur oleh gembala, terima itu sebagai pembentukan karakter. Magister tidak membawa saudara ke surga. Hanya karakter yang rendah hatilah yang membuat kita naik dan membawa kita ke surga. Karena itu kembali kepada hidup lama. Ini akibat kekecewaan itu, kembali kepada hidup lama. Sudah bertobat, sudah setia melayani, tetapi akibat karena kekecewaan itu kembali ke hidup lama, mabuk-mabukan, rokok dan lain sebagainya. Bisa itu terjadi akibat karena kekecewaan. Terlibat dalam seks bebas, narkoba, dan juga alkohol dan sebagainya. Suka marah-marah. Marah-marah itu tidak boleh, Bapak Ibu. Marah itu boleh. Kalau marah itu boleh, tapi marah-marah itu tidak boleh. Itu dosa, itu marah-marah. Tuhan Yesus pernah marah di bait Allah, dan itu tidak dosa. Jadi marah itu sebenarnya tidak dosa. Marah butuh kecerdasan, seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau saudara marah-marah, itu dosa. Silakan saudara terjemahkan sendiri, saya tidak perlu sampaikan itu. Saya rasa Bapak Ibu sudah lebih paham itu. Tapi juga doa minta mati kepada Tuhan tidak boleh, Bapak Ibu. Ini akibat kekecewaan itu. Orang bisa panggil pendeta bilang, doakan saya mati cepat. Jangan, Bapak Ibu. Itu kecewa itu.
Kalau saudara dengar saat ini sakit, biar saja Allah nikmati sakit itu. Sambil saudara proses dengan dokter, dengan Tuhan begitu. Siapa tahu lewat sakit penyakit, Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu. Kalau andai kata saudara mau bersaksi tentang sakit kepada orang lain, kalau saudara tidak pernah sakit dalam hidup ini, saudara mau saksikan apa? Kalau andai kata saudara sembuh dari sakit itu, dan ada orang lain yang sakit, saudara bersaksi, orang itu bisa sembuh juga melalui kesaksian saudara karena ditolong Tuhan. Jadi jangan doa supaya cepat mati, karena uang sudah tidak ada, mau doa cepat mati, gantung diri. Baik kalau saudara gantung diri dan langsung mati. Jadi ya, saudara sudah mati dan sudah tidak soal. Kalau saudara bunuh diri di jembatan Eliba seperti dokter yang baru-baru dan masih ditolong, apa kata tetangga yang saudara? Saudara hidup di mana-mana, orang dengar, orang lihat, saudara, orang sudah bicara nama saudara juga, lihat begini saja itu pasti saudara sudah berpikir, oh dia lagi bicara nama saya. Karena itu jangan berbuat dosa supaya jangan merasa diintimidasi oleh dosa itu. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang ketiga dan sekaligus yang terakhir, tidak lama mobil. Menangani kekecewaan secara benar. Yang pertama tadi itu penyebabnya, yang kedua akibat dari kekecewaan. Tapi juga tidak hanya cukup sampai di situ, perlu ditangani kekecewaan itu. Kalau tidak Bapak Ibu, kita akan hidup di situ terus menerus. Kekecewaan bisa dialami oleh semua orang. Sebagai orang Kristen, Tuhan menunjukkan kepada kita suatu prinsip Alkitabiah untuk menangani kekecewaan secara benar agar menolong kita dari kekecewaan itu. Pengalaman yang dapat mendorong kita untuk dekat kepada Tuhan, bukan menolak atau mundur dari Tuhan. Harus sadar bahwa Tuhan sangat peduli dengan kekecewaan kita. Tuhan peduli Bapak Ibu. Dengan saudara kecewa itu sebenarnya Tuhan peduli. Asalkan Bapak Ibu dengan saya, kita serahkan sama Tuhan dulu. Jangan lari ke yang lain-lain. Saudara lari ke mabuk, ya dalam keadaan mabuk itu ya masih mendingan. Kalau sudah hilang mabuknya, tetap juga kembali. Karena itu tidak ada yang kekal di dunia ini selain saudara percaya kepada firman Tuhan. Jadi harus sadar bahwa Tuhan itu sangat peduli terhadap kekecewaan kita. Contoh seperti Elia itu. Yang kedua, miliki pengertian yang benar tentang Tuhan dan arti mengikut Tuhan. Jadi saudara ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar apa kata orang, tetapi alami sendiri dalam hidup. Kalau saudara sudah alami sendiri dalam hidup, menangani kekecewaan itu sebenarnya hal biasa saja itu. Kenapa Bapak Ibu bisa kecewa? Karena saudara menanggapi semua hal itu secara negatif. Coba, ibu-ibu kalau dikata Bapak, ibu-ibu masak di rumah dan kekurangan garam di dalamnya, dan suami saudara marah dengan saudara terima kasih. Belum tentu terima ya. Sudah masak capek, bukannya makan saja, tapi malah marah istrinya. Pasti istrinya tidak terima kasih. Kalau istrinya tidak bertobat, percayalah besok ketika saudara makan, innalillahi tidak. Dia bisa saja taruh apa-apa di dalam makanan itu. Karena itu tidak boleh marah sama istri. Kalau anda kata kekurangan garam, yang saudara harus lakukan bilang apa? Makanan hari ini sangat bagus, sangat enak. Tapi alangkah lebih baiknya jika ditambah garam sedikit. Percayalah, sebentar dia langsung buat. Karena itu pastikan bahwa tidak boleh, meskipun marah itu marah dengan bahasa yang tidak menyinggung orang lah. Supaya orang jangan sakit hati, supaya dia tetap. Saudara coba bayangkan, saudara kasih anak di mereka, saudara keliling, jalan kemana, ke sana kemari, tapi mereka tetap setia dengan anak. Untuk menyusui dia, perhatikan dia, cuci pakaian lagi, masak lagi, capek. Terus adakan pemberesan dengan Tuhan dan orang-orang yang mengecewakan kita.
Selain kita beres dengan Tuhan, lalu kalau kita tahu bahwa kita belum beres dengan orang yang bersangkutan, bereskan. Jangan hanya beres dengan Tuhan, tapi beres juga dengan manusia yang ada di gereja kita. Kalau kita tidak cocok dengan yang satu, bereskan juga. Jangan hanya bilang Tuhan ampuni dia, terus saudara tetap sakit hati terus. Tidak bisa begitu. Kalau saudara sakit hati, itu sama dengan saudara minum racun dan pengen orang lain yang meninggal. Saya ulang. Kalau saudara sakit hati, itu sama dengan saudara minum racun, tapi pengen orang lain yang meninggal. Saya ingin sampaikan kepada saudara, orang yang kasih sakit hati kita, yang kasih kecewa kita, dia fine-fine saja, baik-baik saja. Tapi yang akan mati itu kita, karena kita yang sementara kecewa, sakit hati. Dia tidak tahu bahwa kita sementara kecewa atas perbuatan yang dia lakukan. Karena itu perlu ada pemberesan dengan Tuhan, pemberesan dengan diri sendiri, dan juga pemberesan dengan orang lain, supaya hati ini menjadi tenang. Kemanapun kita pergi, kita tidak diintimidasi oleh barang itu. Ketika kita lihat orang yang kasih kecewa kita, kita senyum saja. Karena apa? Karena sudah beres. Jangan ketika kita lihat orang yang kasih kecewa kita, dia ada di sebelah kanan ini, seharusnya kita lewat sebelah sini, tetapi kita ambil haluan untuk kita lewat sebelah kiri. Jangan. Orang yang ada di dalam Tuhan, dia mampu membereskan hal-hal yang seperti itu. Hanya orang-orang yang pahit hati, yang tidak mau berubah, yang tidak mau mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dan menyucikan kita. Tuhan melupakan segala dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan ketika ada pemberesan di dalamnya. Bila kita bersalah kepada orang lain, mohonlah pengampunan dari mereka. Karena ada juga firman Tuhan bilang, kalau tidak salah itu, salah ingat saya, dia bilang begini, kalau saudara mau memberikan persembahan dan ada yang salah dengan hati saudara, bereskan dulu, itu baru berikan persembahan. Karena itu pastikan bahwa saudara dengan saya ketika bersalah kepada orang lain, mohonlah pengampunan dari mereka. Bila orang yang bersalah kepada kita, ampunilah mereka. Jangan tunggu mereka datang dulu, tapi ampuni mereka. Jangan bilang begini, kalau dia tidak datang untuk minta maaf kepada saya tidak akan ampuni. Saya tanya kepada Bapak Ibu, yang rugi itu siapa sebenarnya? Yang rugi itu diri kita, karena kita tidak mau mengampuni orang. Menerima kekecewaan sebagai pengalaman hidup yang perlu disyukuri kepada Tuhan. Jadi itu kecewa itu juga perlu disyukuri Bapak Ibu. Bukan di saat saudara bahagia saja terus disyukuri, tapi juga di saat kita kecewa itu juga perlu bersyukur. Karena masih ada orang yang membuat kecewa kita, dan kita belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hal kekecewaan kita. Dan Tuhan pasti tolong kita. Hasilnya ketika saudara buat itu, ketika saudara lakukan itu, hasilnya adalah kebahagiaan sejati. Saudara mau bahagia? Haleluya. Amin. Buat firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu, mengaku di hadapanmu bahwa kami sering kecewa dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami terhindar dari kekecewaan ini. Dan kami percaya ketika Tuhan ada di dalam pribadi kami, maka semua kekecewaan ini Tuhan akan gantikan dengan kebahagiaan sejati kepada kami sekalian. Angkat semua itu daripada kami ya Tuhan, sehingga hanya Tuhan yang ada dalam pribadi kami. Bapa, jika ada yang sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Jika ada yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan. Jika ada yang bimbang ragu, Engkau pertetapkan hati kami, agar kami tetap percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Bapa, hamba telah berhenti berbicara. Hamba tahu hamba sangat terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Karena itu ya Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati mereka. Meteraikan firman ini dalam hati kami sekalian, dan Roh Kudus memampukan kami, sehingga kami bisa melakukan setiap kebenaran yang kami dengar dalam ibadah ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.